Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 29 Juni 2022, dalam liturgi tahun C2, kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Bacaan kitab suci yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang telah kita dengarkan baru saja berkisah tentang pengungkapan jati diri Yesus. Kita bisa melihat bersama kisah ini menjadi awal perjalanan Yesus dan para murid menuju ke Yerusalem, di mana Yesus akan memenuhi karya keselamatan Allah dalam dirinya. Dia akan mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Kisah ini menjadi begitu menarik karena dalam satu perikop terdapat 3 babak. Yang pertama, pandangan orang-orang lain mengenai jati diri Yesus. Yesus mempertanyakan kepada para muridnya pandangan orang-orang tentang dirinya. Lalu yang kedua, Yesus mempertanyakan kepada para muridnya, menurut mereka, siapakah Yesus? Lalu yang ketiga, Yesus mengukuhkan Petrus sebagai pondasi awal pendirian jemaat gereja semesta. Dalam kisah ini, kita akan melihat bersama bagaimana gambaran proses kita mengenal Yesus, Sang Mesias. Mari kita kupas satu persatu. Dalam perikop Injil yang telah kita dengarkan, Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Anak manusia di sini menggambarkan diri Yesus sendiri. Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis." Pandangan ini pertama-tama terlontar dari Herodes. Herodes beranggapan bahwa Yesus merupakan Yohanes Pembaptis. Herodes heran bagaimana Yohanes Pembaptis dapat hidup kembali. Pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah dipenggal. Yohanes Pembaptis sendiri merupakan saudara dekat Yesus. Kalau kita ingat, Bunda Maria pernah hadir mengunjungi Elisabet saudaranya. Sama-sama sedang mengandung pada saat itu. Bunda Maria mengandung Yesus, sedangkan Elisabet sedang mengandung Yohanes. Dan di sini adalah Yohanes Pembaptis. Lalu ada juga yang mengatakan Elia. Elia merupakan seorang nabi besar dalam budaya Yahudi. Maka sangat pantas jika kerajaan Allah, kebebasan, kemerdekaan setelah dijajah sekian lama oleh bangsa Romawi pada saat itu, Elia turut hadir
turut bersama dalam perwujudan kerajaan Allah yang nyata, real di dunia. Lalu ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yeremia juga seorang nabi besar. Dalam kitab suci kita bisa melihat satu bagian tersendiri, kitab dalam Perjanjian Lama berkisah tentang Nabi Yeremia. Yesus disamakan pula dengan Yeremia sebagai seorang nabi. Di sini kita berlanjut kepada bagian yang kedua. Yesus bertanya kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawaban yang diharapkan Yesus di sini adalah jawaban dari hati dan pikiran para murid yang sudah sekian lama mengikuti Dia. Yesus seolah-olah ingin melihat seberapa jauh para murid mengenal dirinya sebagai seorang guru. Yesus sebagai guru dan Tuhan atas hidup mereka. Kemudian Simon Petrus menjawab. Di sini Simon Petrus seolah-olah juga mewakili komunitas para murid. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita tahu bersama, Mesias dalam bahasa Ibrani berarti yang diurapi. Sebuah istilah yang hampir sama dalam bahasa Yunani, yaitu Kristos. Maka kita juga menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi Allah. Pada dasarnya, kalau kita melihat berhenti pada kata Mesias, pemahaman para murid pada saat itu terkadang masih sangat dangkal. Mesias di sini diartikan sebagai yang diutus Allah, yang diurapi Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan, dari segala sesuatu yang menekan dan mengikat kehidupan bangsa Yahudi. Namun, Petrus menambahkan satu frasa baru, Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup menandakan bahwa kedalaman dari sebuah Mesias yang berdasar pada pertama-tama pribadi yang bakal menyelamatkan dari perbudakan penjajahan beranjak lebih dalam kepada Anak Allah yang sungguh-sungguh ada bersama mereka, hidup sebagai manusia dan mau merendahkan diri, hidup sebagai orang biasa. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Jawaban Yesus sebagai tanggapan atas pernyataan Petrus tadi rupa-rupanya dapat kita analogikan sebagai hubungan sebab akibat. Jawaban Petrus yang lebih mendalam menjadi dasar bagi Yesus untuk mempercayakan gereja, jemaat baru yang ingin Ia bentuk di dunia kepada Petrus. Yesus melihat itu sebagai kesiapan hati. Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus yang melihat lebih dari apa yang nampak di permukaan. Yesus memberikan kepercayaan yang penuh kepada Petrus untuk menjadi ujung tombak karya keselamatan selanjutnya bagi manusia. Berhubung dengan hari ini, kita juga merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Maka Petrus sebagai ujung tombak gereja, sebagai batu karang pondasi pendirian gereja, juga berdampingan dengan Santo Paulus
yang berkarya di luar lingkup kehidupan Yahudi. Nah, jika kita melihat 3 babak yang sudah kita lihat dalam perikop tersebut, 1 mengenai Yesus mempertanyakan pandangan orang-orang lain tentang dirinya, kemudian 2, Yesus mempertanyakan pandangan para murid tentang dirinya, kemudian 3, Yesus mempercayakan pondasi awal pendirian gereja semesta kepada Petrus. Kita dapat belajar bahwa Yesus membuat sebuah gambaran proses yang sama yang kita alami bersama sebagai suatu proses kehidupan. Dari awal kita hadir beriman hingga pada akhirnya kita memperoleh peran-peran sebagai anugerah dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa Yesus mempertanyakan kepada para murid tentang siapakah dia menurut orang lain, di sini kita belajar tentang pendalaman iman. Mulai dari anak-anak, kita mungkin sudah ikut bina iman di gereja. Kemudian ketika kita remaja, kita ikut dalam kegiatan-kegiatan remaja Katolik. Beranjak ke masa muda-mudi, kita masuk ke dalam kehidupan sebagai mudika. Di sana kita menemukan berbagai hal baru dan pengalaman iman yang lebih mendalam, pengetahuan iman yang lebih luas tentang kehidupan menggereja, kehidupan iman, dan Yesus sendiri. Kemudian beranjak daripada itu, kita melihat sebetulnya sejauh mana kita mengenal Yesus setelah kita memperoleh pendasaran-pendasaran. Siapakah Yesus bagi kita? Itu dipertanyakan sebagai bentuk kedalaman iman yang kita miliki. Apakah kita sungguh mengenal Yesus dengan baik? Apakah kita memperoleh kedalaman dalam pengenalan kita tentang Allah Tritunggal? Apakah kita sungguh-sungguh mengenali iman kita? Kemudian di babak selanjutnya kita akan memperoleh perutusan. Sesuai dengan peran-peran yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita dapat memperoleh kepercayaan bahwa kita sanggup menjadi orang yang membawa panji Kristus di dunia. Kita siap untuk membawa peran-peran sosial kita ke ranah iman, di mana kita membagikan pengalaman iman kita, pengetahuan iman kita, mengejawantahkannya dalam kehidupan nyata. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, siapakah Yesus bagi kita? Jawaban akan pertanyaan ini tentu membuat kita berpikir dan berefleksi sekali lagi. Terlepas dari pemahaman dan dogma-dogma gereja tentang Yesus Kristus, lebih daripada itu, siapakah Yesus bagi kita? Apakah Ia sungguh pribadi yang berarti dalam hidup kita? Ataukah Yesus hanya sekadar dalam lingkup pengetahuan iman, tidak mendasar ke dalam hati dan kita kehilangan maknanya? Kemudian, siapkah kita diutus sesuai peran-peran yang Allah anugerahkan bagi kita di dunia? Mungkin kita diperankan sebagai seorang ayah. Sejauh mana kita bertanggung jawab sebagai seorang ayah? Mungkin kita diperankan sebagai seorang ibu. Sejauh mana kita bisa berperan dengan baik sebagai seorang ibu Katolik? Kita mungkin saat ini juga masih diperankan sebagai seorang anak. Sejauh mana kita bisa menjadi seorang anak yang baik dalam taraf kehidupan iman kita, di dalam keluarga, di sekolah, ataupun di tempat-tempat lain kita berada. Peran-peran ini adalah peran-peran kunci di mana Allah mempercayakan kita untuk menjadi pribadi yang siap diutus. Kita adalah ujung tombak pewartaan kasih Allah di dunia. Sejauh mana kita siap untuk menjadi pribadi yang berada di dalam garis garda terdepan perutusan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita sekarang kembali ke dalam kehidupan kita sendiri. Apakah kita siap menjadi pengikut Kristus, murid Yesus yang sungguh mengenal Dia dan siap diutus? Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita senantiasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
Pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman kepada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Petrus dan Paulus, Rasul, yang hari ini kita rayakan. Sejak semula, gereja menghormati kedua rasul ini, Petrus dan Paulus, secara bersama-sama. Kedua rasul ini dianggap sebagai soko guru gereja. Simon, anak Yunus dan saudara Andreas, lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Seperti ayahnya, Simon adalah seorang nelayan yang ulet, bertabiat jujur dan rajin. Ia tidak berpendidikan, tetapi cukup terampil dalam pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Kepribadiannya sangat menarik perhatian Yesus. Karena itu, Yesus berkenan menjadikan dia seorang muridnya, bahkan mengangkat dia menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Pada mulanya, Simon bersama Andreas saudaranya menjadi murid Yohanes Pemandi. Oleh Andreas, Simon diperkenalkan kepada Yesus, Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh bangsa Israel. Kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus, kata Andreas kepada Simon. Pada saat itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kita dapat melihatnya pada Injil Yohanes bab 1 ayat 41 sampai dengan 42. Kefas berarti wadas atau batu karang. Sejak saat itu dia lebih dikenal dengan nama Petrus. Petrus secara resmi berkeputusan mengikuti Yesus Sang Mesias dengan meninggalkan segala-galanya ketika ia menyaksikan mukjizat penangkapan ikan secara ajaib oleh Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dengan kepercayaan ini, Petrus menyaksikan kuasa Yesus Sang Mesias. Dan di depan Yesus yang penuh kuasa ilahi itu, Petrus bersujud, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kepada Petrus yang rendah hati itu, Yesus berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah penyerahan dirinya ini, Petrus diperkenankan menyaksikan berbagai peristiwa dan akhirnya dipercayakan tugas menjadi pemimpin para rasul dan gembala kaum beriman. Di samping kisah-kisah yang menampilkan pribadi Petrus sebagai orang kepercayaan Yesus, terdapat juga kisah Injil yang menampilkan pribadi Petrus sebagai seorang yang masih beriman dangkal dan belum memahami benar kehendak Allah atas diri Yesus. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 28 dikisahkan tentang pemberitahuan Yesus mengenai penderitaannya, dan Petrus serta-merta berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Yesus menjawab, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus menegur Petrus seperti itu. Ia juga menyangkal Yesus ketika Yesus ditangkap dan diadili.
Sesudah kebangkitan Yesus, Petrus diangkat menjadi pemimpin ke-12 rasul dan gembala kaum beriman di Yerusalem. Petrus juga yang menerima orang kafir pertama ke dalam gereja dan memimpin konsili pertama di Yerusalem. Di sisi lain, Santo Paulus atau Saulus awalnya lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Ia seorang terdidik dan belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Sebagai seorang Farisi yang fanatik, Saulus tiada hentinya mengejar dan memenjarakan murid-murid Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkap dia dan menjadikan dia seorang rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Ia dipermandikan oleh Ananias. Ia menjelajah seluruh daerah Laut Tengah untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Perjalanan misinya senantiasa diwarnai berbagai kesulitan dan pertentangan dengan kaum-kaum lain. Di Yerusalem, ia ditangkap oleh orang Yahudi, lalu dipenjarakan dan dibawa ke Roma sebab ia naik banding kepada kaisar. Akhirnya, ia dibebaskan. Tidak lama kemudian dia ditangkap lagi dan akhirnya menemui ajalnya sebagai martir di Roma pada tahun 67.